Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran prakarya kelas 8. Masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Sekarang kita akan membahas materinya tentang pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi teknik dan langkah-langkah pengolahan bahan pangan serealia menjadi makanan dan minuman. Yang kedua, siswa dapat memahami teknik pengemasan dan penyajian bahan makanan dari bahan pangan serealia. Pengertian produk hasil samping. Produk hasil samping merupakan produk yang dihasilkan selain produk utama. Produk utama, kelompok serealia dan umbi sebagian besar dijadikan sebagai bahan pangan bagi manusia. Hasil samping serealia dan umbi dapat dimanfaatkan menjadi produk pangan. Jenis kandungan dan manfaatnya, yang pertama ada bekatul. Ya, bekatul termasuk ke dalam serealia. Adalah produk samping dari proses penggilingan padi. Bekatul adalah lapisan luar beras yang terletak antara butir beras dan kulit padi yang berwarna coklat ya. Sebagian besar kandungan bekatul adalah karbohidrat yang terdiri dari pati. Ini gambar dari bekatul ya. Kemudian yang kedua ada ampas kedelai. Ampas kedelai ini berasal dari kacang-kacangan. Ampas kedelai merupakan hasil samping dari pengolahan tahu dan susu kedelai. Ampas tersebut diperoleh dari proses pengepresan yang menghasilkan sari kedelai. Kacang kedelai juga mengandung banyak vitamin C dan asam folat. Kacang kedelai merupakan sumber serat kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, potasium, isoflavone, dan tiamin. Nah ya, ini gambar dari ampas kedelai ya. Kemudian yang ketiga ada daun ubi jalar. Selama ini sebagian besar orang memanfaatkan umbinya saja dari ubi jalar. Padahal daun ubi jalar kaya vitamin yang bisa dikonsumsi. Daun ubi jalar juga mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat besi. Tidak ketinggalan daun ini pun kaya beta karoten dan lutein yang baik untuk mata. Nah, kemudian ada teknik pengolahan ya. Teknik pengolahan yang pertama ada teknik pengolahan pangan panas basah. Adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang kedua ada teknik pengolahan panas kering. Adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Tahap pengolahan dan contohnya, yang pertama ada bangket yang berasal dari bekatul ya. Bekatul tadi adalah berasal dari serealia. Di sini kita lihat ya, bahan-bahan untuk membuat bangket bekatul itu ada apa saja. Yang pertama ada kelapa sebanyak 1 butir, telur sebanyak 5 butir, vanili sebanyak 1 bungkus, tepung bekatul sebanyak 375 gram, dan gula putih sebanyak 200 gram. Kemudian garam seperlunya. Cara membuat kue bangket bekatul itu yang pertama ada kelapa diparut dengan ukuran memanjang, lalu dicampurkan dengan tepung bekatul, kemudian sangrai sampai matang. Kemudian telur dikocok bersama vanili serta gula hingga mengembang. Kemudian tuangkan pada cetakan, lalu panggang sampai matang serta berwarna kuning kecoklatan. Setelah matang, lalu disajikan. Ya. Kemudian yang kedua ada tempe gembus. Nah, ini gambarnya ya, tempe gembus. Cara membuat tempe gembus, yang pertama ada bahan yang harus disiapkan, ada 500 gram ampas tahu, setengah sendok makan ragi tempe. Nah, cara membuatnya, kukus selama 1 jam agar aman dan tidak berbahaya. Tuang ke nampan dan biarkan agak dingin. Sangrai ampas tahu sampai terus diaduk-aduk hingga kering atau tidak lembab. Tuang ke nampan dan ratakan. Biarkan sampai dingin. Taburi dengan ragi secara merata. Kemudian bungkus dengan plastik yang sudah diberi lubang untuk sirkulasi udara.
Kemudian yang ketiga ada sambal gelandir asam ya. Bahan-bahannya ada 1 ikat daun gelandir, asam jawa, 3 butir gula jawa, 5 cabai rawit setan, 5 cabai merah, 3 siung bawang merah dan terasi. Jangan lupa 1 sendok garam ya. Cara membuatnya yaitu rebus daun gelandir ya, semua bumbu yang tadi diulek, kemudian tes rasa. Sambal asam gelandir paling enak dimakan bersama kerupuk pasir. Nah, sekarang pengemasannya ya. Pengemasan disebut juga pembungkusan, pewadahan atau pengepakan. Wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi bahan pangan yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran. Pengemasan berfungsi menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Nah, ya, itu tadi adalah materi dari bab 4, yaitu tentang pengolahan bahan pangan menjadi produk makanan khas wilayah setempat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dari materi bab 4 tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.